سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada pantun dulu ini. Gimana? Ada pantun? Ya. Siapa yang nggak suka buah durian? Ya? Silakan makan kentang. Siapa saja yang nggak suka pengajian, silakan pulang. Gimana? Nyambung? Ya, nggak apa-apa. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini kita jawab pertanyaan saja. Ada pertanyaan, ya ini pertanyaan kemarin di salah satu masjid. Ustadz, banyak itu ustadz-ustadz yang ngimam, kami makmum itu belum selesai membaca innaka hamidum majid sudah salam. Gimana? Ada? Ya. Belum baca selawat sudah salam. Padahal tahiyat itu at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat, assalamualaikum ayyuhan nabi. Ya kan? Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini. Enggak harus dilanjut dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini tahiyat akhir. Harus ada tasyahud, karena itu disebut dengan tasyahud. Tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud wajib, rukun salat. Ditambah lagi harus ada salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan ini salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kami salam sudah tahu. Nah, salawat bagaimana? Maka ini salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib dibaca di penghujung salat, tahiyat akhir. Dan sangat utama dibaca di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Karena Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah bersalawat kepada Nabi. Salawat itu apa? Mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
agar Nabi diberikan keberkahan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan. Itu. Nah, kenapa Nabi didoakan begitu? Iya, karena Nabi adalah manusia biasa, tapi mendapatkan kemuliaan dari Allah, menjadi utusan Allah yang terakhir. Gitu. Jadi kita mendoakan Nabi, begitulah. Orang yang semakin baik, semakin banyak didoakan orang lain. Gitu. Nanti sama kita juga. Kalau kita ini baik, maka insya Allah banyak yang mendoakan kebaikan. Tapi kalau kita buruk, gimana? Malas orang itu mendoakan kita. Begitu memang hukum dalam kehidupan ini. Jadi kewajiban kita mengucapkan salawat kepada Nabi, mendoakan Nabi. Jangan terbalik, minta didoakan oleh Nabi. Kalau dulu ketika masih hidup, iya, ada sahabat yang datang kepada Nabi minta didoakan Nabi. Abu Hurairah datang, ya Rasulullah, doakan ibuku agar masuk Islam. Betul, didoakan Nabi dan masuk Islam. Ada yang sakit, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar sembuh. Ada. Lalu Nabi kemudian ngasih dua alternatif. Mau saya doakan sembuh, atau kamu sabar dan dapat surga. Gimana kalau kita? Milih mana? Nah itulah kita, dua-duanya. Dikasih pilihan, diambil dua. Iya kan? Mau kue ini durian atau mau kentang? Dua-duanya kan? Nah itu model kita. Nah, model kita kan? Mau minuman keras atau susu? Dua-duanya, katanya dua-duanya tadi. Iya. Nah, kalau Nabi dulu juga salah satu kasih pilihan gitu. Dan betul sahabat ini juga seorang perempuan. Itu juga satu yang dipilih, nggak mengatakan dua-duanya. Ya Rasul, baik, saya bersabar kalau begitu. Kenapa? Dengar surga. Nah, kalau sudah surga, apa lagi yang mau diinginkan dalam hidup ini? Ya kan? Sembuh nggak sembuh dalam hidup ini sebenarnya sama kan? Yang sembuh gimana? Yang sembuh biasanya sakit. Mana ada orang itu sembuh terus? Yang sakit biasanya sembuh. Tapi yang sembuh atau yang sakit ujungnya meninggal dunia. Nggak ada beda. Dan orang itu kalau sudah meninggal dunia nggak ada beda. Mau yang kaya, mau yang miskin kan nggak ada beda. Yang sakit atau yang sehat kan nggak ada beda kalau sudah meninggal dunia. Maka perempuan ini cerdas memang. Ya biar cuma saya bersabar. Paling sampai berapa lama bersabar kan gitu. Sabar di dunia ini kan terbatas. Gitu. Nah, ini kita lanjut. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi kita membaca tahiyat itu, khususnya tahiyat akhir, harus sampai sempurna, sampai innaka hamidum majid gitu. Bahkan, nah ini ada tambahan, nggak cukup sampai di situ. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza tasyahhada ahadukum, jika kalian bertasyahud, tasyahud, tahiyat akhir tadi itu, falyasta'id billahi min arba, maka hendaknya dia itu minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Dari 4 hal yang sangat bahaya. Karena dalam hidup ini, kalau orang sudah lepas dari bahaya, berarti bahagia. Orang mendapatkan suatu rahmat misalnya, banyak uang, tapi bahaya muncul, gimana? Kan gak enak lagi. Maka sebenarnya minta dilindungi dari bahaya itu sangat
penting dalam hidup ini. Nah, Nabi menyebutkan ada 4 bahaya besar. Yang karena itu ucapkanlah di saat tasyahud akhir setelah mengucapkan innaka hamidun majid gitu. Apa doanya? Allahumma inni. Ayo semua. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Muttafaqun alaih. Jadi doanya, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika minta perlindungan kepadamu min 'adzabi jahannam, dari azab jahannam. Jadi ini bahaya paling besar. Jadi kita minta perlindungan dari neraka jahanam. Berarti kita ingin bebas, tidak tersentuh oleh neraka. Orang kalau nggak tersentuh oleh neraka berarti masuk surga, selamat, aman dia. Orang kalau masuk surga berarti hidup di dunianya ya tampang ahli surga. Orang yang tampangnya ahli surga pasti ya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Khadijah dan seterusnya kan? Gitu. Nah orang kalau nggak kesentuh api neraka masa selengean? Nggak mungkin. Tampang ahli surga, orang-orang ahli surga ya kayak ibu-ibu semua ini kan. Iya. Ini ngantuk-ngantuk dikit diangkat lagi gitu. Kayak bawa tampang-tampang ahli surga, ya kan, bersandar, ya kan, di situ tampang ahli surga. Dan wa a'udzubika min 'adzabil qabri, dan dari azab kubur. Karena nanti di kuburan itu ada azab atau ada nikmat. Pilih mana? Katanya dua-dua tadi. Giliran ini satu. Jadi nanti di alam kubur itu dua. Ada azab, ada nikmat. Jadi kalau tidak dapat nikmat berarti dapat azab. Kalau selamat dari azab berarti dapat nikmat di situ. Dan orang kalau dapat nikmat di alam kubur itu jenazah itu dipikul ke alam kubur itu kalau dia itu tampangnya orang mendapatkan nikmat, maka itu seperti mengantar pengantin. Gimana, mau diantar jadi pengantin lagi? Halo, mau? Jadi nganter jenazah yang diantar itu kayak pengantin itu. Maka mengatakan cepatkan gitu. Tapi kalau yang mendapatkan azab, aku dibawa kemana ini? Meronta itu. Termasuk kalau dibawa ke masjid. Itu sebenarnya kalau kita tahu, itu nangis itu, meronta. Saya ini dibawa kemana? Ternyata dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid, ditaruh di depan imam. Coba ya. Wong seumur-umur nggak pernah ke masjid, nggak pernah di belakang imam, ini tiba-tiba ditaruh di depan imam. Loh, saya ini disuruh apa ini? Disuruh imam. Jangan imam, jadi makmum saya nggak bisa. Gimana kira-kira? Coba, kalau ada di sini yang baru saja masuk masjid nggak bisa apa-apa, terus kita suruh jadi imam, gimana kira-kira dia? Meronta atau tidak? Wong yang sudah sering di masjid suruh jadi imam itu berat. Coba. Itu. Maka ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nah orang kalau selamat dari azab kubur, aman. Kayak pengantin baru di dalam kuburan tadi. Senang gitu. Mana mau jadi pengantin baru? Ya meninggal dunia. Di situ.
Wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, ini. Dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, fitnah kehidupan sekarang itu berat. Ya. Ya, memang Nabi juga sudah memperingatkan di akhir zaman itu ujian hidup berat. Nggak ada uang, berat. Ada uang, lu berat juga. Iya. Nggak ada uang, berat. Ada uang, jangan dikira nggak berat. Lah silakan dilihat. Yang nggak ada uang susah, yang ada uang ternyata ya tambah susah juga. Nggak ada anak susah, ada anak masya Allah, ada geng ini, ada geng itu, gimana? Wali kota memposting ada anak baru umur berapa? 13 tahun, cuci darah tiap minggu, sudah diabetes, aku 700 rong, masa coba. Selidik punya selidik, ternyata kebiasaannya minum minuman instan. Iya, manis kan? Ternyata begitu bahaya zaman sekarang. Saya dulu cari minum manis itu susah sekali. Kalau nggak sakit nggak dikasih minum manis sama ibu. Itu untuk pendorong obat bintang 7. Iya kan? Iya. Iya, minum obat bintang 7 itu kan nggak bisa kalau nggak didorong pakai teh manis. Tapi ya nggak apa-apa, teh manis dulu, gulanya gula asli. Nah sekarang gula, la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi, ya Allah, baru SMP, bunting. Coba baik. SMP. Gimana? Jadi kalau lu dites positif, nggak tahu kenanya di mana. Saya tadi kemarin malam, itu jumpai ada anak di pojokan. Saya pikir kakak beradik. Lalu ternyata saya tanya, siapa? Kawan, katanya. Bukan adik, bukan. Kamu tinggal di mana? Di sana jauh. Yang perempuan di sini. Coba. Nangis lagi dia, merajuk. Coba. Zaman sekarang yang nggak punya uang, zaman sekarang dikasih uang 50.000 sudah kelepek-kelepek. Iya. Saya dukung Pak, saya dukung Pak. Ya. Setelah itu yang jadi mabuk. Yang jadi mabuk. Masya Allah zaman sekarang. Termasuk para ustaz, ya kan? Para ulama, silakan lihat. Loh, ustaz ini kemarin begini, loh sekarang begini, ya kan? Sebelum masuk diundang, kerasnya minta ampun, ya kan? Loh pas diundang, ya Allah, muji-muji sampai nggak ketulungan. Coba, fitnah hari ini, itu fitnah kehidupan, fitnah kehidupan. Masih di luar biasa kerasnya kan? Oh ini ngatain goblok lah ini dan seterusnya. Tuh pas diundang sebentar saja langsung berubah. Allah. Kemarin katanya bela Palestina, lu sekarang bisa bertemu dengan yang menjajah Palestina, bisa makan bareng, bisa ketawa-ketawa. Gimana ujian zaman ini? Inilah, maka mari kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia. Dunia ini luar biasa, bisa merubah pendirian bahkan keyakinan. Dan karena itu Nabi menyebutkan ada orang itu yang pagi beriman, sore kafir, murtad, kira-kira gitu. Sore beriman, pagi kafir. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafir.
Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan kepentingan dunia. Jual agama. Wal mamat, dan juga fitnah kematian. Fitnah kematian, sakaratul maut, orang sakit. Ini kan luar biasa. Sakit sedikit sudah apa? Dukun yang didekati. Enggak sabar. Dukun, berobat ini, itu termasuk bagian daripada fitnah al-mamat. Fitnah menjelang kematian. Sakaratul maut yang diingat bukan Allah, tapi yang diingat waliyadzubillah, kemaksiatan dan seterusnya. Dan ujungnya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungi kami ini dari fitnah dajjal. Karena dajjal ini luar biasa. Dajjal ini luar biasa. Seakan-akan bisa bawa surga, bukan uang receh. Bawa surga, bawa neraka. Siapa yang ikut saya masukkan surga. Yang nggak mau ikut neraka. Dan perlu diketahui, Dajjal itu di sini sudah tertulis kafir. Baik. Terus buta sebelah, jalannya agak miring, nggak lurus. Tapi memang sakti betul. Coba perhatikan. Jelas kafir. Ada tulisan kafir, jelas. Buta sebelah, agak pencet. Berarti kira-kira tampan enggak? Gagah enggak? Enggak. Tapi ternyata pengikutnya banyak. Jelas enggak kalau dia kafir? Jelas pun tertulis. Tapi kok pengikutnya banyak? Itulah dia membawa fitnah dunia. Ibu bapak tahu, yang paling cepat dan paling banyak menjadi pengikut Dajjal siapa? Nah, langsung bawa cepat sekali. Gimana siapa? Perempuan. Waspada. Jangan dikira laki-laki enggak juga. Tapi iya, perempuan yang cepat. Padahal jelas buta sebelah. Ada tulisan kafir dan enggak gagah, pencet. Tapi kenapa kok perempuan suka? Kenapa? Uang. Maka waspada. Tapi apakah bapak tidak suka juga? Sama, mirip. Tapi yang paling banyak yang cepat itu perempuan. Ini ujian. Padahal sudah jelas kafir. Bukan nggak jelas kafir, tapi masih banyak pengikut. Hanya faktornya apa? Dunia tadi. Lihatlah yang sedang berkuasa di dunia ini, tampan enggak? Masya Allah. Tapi pengikutnya luar biasa. Kenapa? Persoalan uang, persoalan kekuasaan. Nih, kekuasaan. Dia kuasa memang. Meskipun dia nggak tampan, jelas kafir, jahat, tapi memang punya kekuasaan. Karena siapa yang tidak mau ditarik dan disiksa, dibelah, dimatikan, dihidupkan lagi. Kamu masih nggak percaya kan? Kalau saya itu Tuhan, begitu. Itu hebatnya tadi. Maka kemudian hampir tidak ada orang yang ketemu Dajjal pasti ikut. Karena nggak akan tahan. Oleh karena itu, jangan coba-coba nantang, biarlah saya hadapi Dajjal, jangan. Di Madinah saja, yang sudah jelas nanti itu dihadang Dajjal nggak bisa masuk. Tapi kalau ada yang agak menyombongkan diri, biar saya keluar, saya temuin Dajjal, maka dia akan menjadi pengikut. Yang tidak menjadi pengikut adalah yang betul-betul berada di tempat
mempertahankan diri dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di Madinah dan di Makkah. Yang di Madinah dan Makkah nggak usah keluar. Gitu. Dan betul-betul sungguh-sungguh. Kalau sampai mencoba untuk masuk, maka sulit untuk tidak ikut. Karena itu kemarin ada yang tanya kepada saya, Ustaz, andaikan antum ikut diundang, kira-kira gimana antum? Saya mengatakan kalau saya diundang, kemungkinan saya sama juga kalau saya hadir. Kemungkinan sama juga dengan baik. Karena itu saran saya bilang, kalau antum diundang jangan datang. Kecuali kalau dia datang, silakan. Saya sampaikan itu. Kadang-kadang andaikan saya datang, kemungkinan saya nggak beda juga. Dan oleh karena itu, setingkat Imam Malik itu diundang oleh raja saat itu, minta fatwa. Imam Malik nggak mau, tidak. Kalau mau, silakan datang. Tapi kalau saya yang datang, tidak. Di situ. Kenapa? Karena kalau sudah masuk istana itu bahaya. Kalau tidak betul sungguh. Kecuali istananya Abu Bakar, istananya Umar, istananya Utsman, istananya Ali bin Abi Thalib, istananya Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Iya, memang di situ penuh dengan iman. Tapi kalau istana belakangan, ya bahaya sekali. Gitu. Itu baru sekarang. Bagaimana nanti dengan Dajjal yang sesungguhnya? Tapi kita minta perlindungan dari fitnah Dajjal yang besar itu adalah dalam rangka agar kita tidak terpesona dengan Dajjal-Dajjal yang kecil. Dajjal-Dajjal yang kecil itu apa? Jelas pendusta dan ngaku jadi nabi dan dipercaya. Gitu. Dan hari ini kan begitu. Siapa yang paling banyak pengikut? Coba. Yang jujur atau yang pendusta? Coba. Yang paling banyak pengikut sekarang itu yang jujur atau yang pendusta? Di situ. Lo kan aneh manusia. Sudah tahu dia berdusta, diikut. Yang jujur enggak. Hari ini yang paling banyak pengikut ustadz atau artis? Silakan. Hari ini yang paling banyak pengikut siapa? Di situ. Karena itu kita perlu minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di dalam riwayat Imam Muslim jelas, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir." Jika salah seorang di antara kalian itu selesai mengucapkan tasyahud akhir, maka ucapkan ini. Gitu. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Seharusnya setelah innaka hamidum majid masih ada doa, jangan buru-buru salam. Dan ini disebutkan sebagai doa mustajab. Doa yang mustajab. Jangan cepat-cepat salam, doa dulu. Bahkan kalau mau, apalagi kalau di salat sunnah, tambah doa lagi. Disebutkan ada Nabi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di penghujung ini juga. Ya. Saya mengamalkan doa untuk orang tua, saya pakai di sini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Boleh. Doa-doa yang diajarkan Al-Quran, diajarkan oleh Nabi, kita pakai di sini. Di penghujung sholat, dan kemudian mendoakan keluarga dan seterusnya. Khususnya sholat-sholat sunnah. Kalau sholat fardu biasanya ya saya cukupkan ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya sampai di sinilah, karena khawatir Ustadz ini baca apa lama sekali gitu. Andai kan nggak khawatir itu saya tambah gitu. Di situ.
Tapi kalau di Makkah, di Madinah saya perhatikan lebih dari baca di tahiyat akhir panjang gitu. Dan kemungkinan ada yang tanya baca apa? Ini sebelum salam itu doa mustajab, sayang kalau dilewatkan gitu. Demikian.